Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dr. D. Pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari beberapa isu-isu atau info-info yang ramai diperbincangkan di internet mengenai COVID-19 akhir-akhir ini. Kita sudah melewati pandemi ini sekitar kurang lebih 7 bulan sejak kasus pertamanya diumumkan di Wuhan, China, dan sekitar 4 bulan sejak kasus pertama diumumkan di Indonesia dan diumumkan oleh Presiden kita Joko Widodo. Dalam rentang waktu tersebut, banyak sekali hal-hal yang telah kita korbankan, mulai dari perekonomian kita yang sulit hingga pembatasan hubungan sosial kita kepada teman-teman kita lain ataupun keluarga kita. Tetapi setelah semua yang kita korbankan di awal tampaknya akan menjadi sia-sia karena ketidakpedulian kita dalam bekerja sama dalam menghadapi pandemi ini. Bahkan kita masih mempercayai teori-teori konspirasi yang beredar di masyarakat dan tidak sedikit pula yang menyebarkannya tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Pertama yang ingin saya komentari adalah dokter mengcovidkan pasien agar memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa COVID-19 ini sangat banyak sekali manifestasi klinisnya, mulai dari tidak ada gejala, jadi orang tersebut ada terinfeksi namun tidak menimbulkan gejala apapun, atau biasa disebut dengan orang tanpa gejala. Kemudian ada gejala ringan sampai sedang, gejala berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, COVID-19 itu sendiri bisa berdiri sendiri atau merupakan penyakit murni yang dialami oleh pasien tersebut, bisa juga berdampingan dengan penyakit lain. Nah, ketika COVID-19 ini berdampingan dengan penyakit lain, bisa karena COVID-19-nya menyebabkan penyakit tersebut, atau sebaliknya, penyakit tersebut nanti bisa memudahkan orang tersebut terinfeksi COVID-19. Dalam proses perjalanan penyakit COVID-19 ini, virus yang ada dalam tubuh kita, virus corona yang ada dalam tubuh kita, itu dapat memicu pembekuan darah yang mana nantinya akan menyumbat aliran darah dalam tubuh kita. Ketika sumbatan itu terjadi di otak kita, maka yang terjadi adalah stroke. Karena aliran darah itu tidak mengalir di dalam otak kita. Ketika aliran darah ini tersumbat di pembuluh darah jantung, maka yang terjadi adalah gangguan jantung atau penyakit jantung. Seperti itulah COVID-19 berdampingan dengan penyakit lain. Namun bisa juga terjadi sebaliknya. Penyakit lain menyebabkan penyakit COVID-19. Saya ambil contoh penyakit stroke atau penyakit diabetes kencing manis, yang mana pada penyakit tersebut dapat menyebabkan penurunan fungsi kekebalan tubuh atau imunitas tubuh, sehingga penyakit apapun dapat menyerang pada orang tersebut. Tidak menutup kemungkinan COVID-19 atau penyakit corona atau virus corona ini menyerang pasien tersebut, sehingga pada pasien ini terdapat dua penyakit yang berjalan berdampingan. Ada juga pernyataan seperti ini. Keluarga saya atau tetangga saya meninggal kecelakaan, dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan COVID-19. Oke. Mungkin saja penyebab kematian dari tetangga Anda tersebut atau keluarga Anda tersebut adalah karena kecelakaan. Tetapi di masa pandemi ini atau di masa wabah coronavirus atau COVID-19 ini, protokol kesehatan itu tetap harus dilakukan. Karena tidak menutup kemungkinan pasien yang meninggal tersebut juga terinfeksi COVID-19. Namun, pasien tersebut tidak menunjukkan gejalanya, yang dinamakan orang tanpa gejala. Kemudian ada juga kasus seperti ini, ada pasien dengan sesak napas berat, gejala yang mirip dengan COVID-19, kemudian dirawat diisolasi di rumah sakit. Biasanya
sebelum melakukan swab test atau melakukan pemeriksaan PCR, orang tersebut dilakukan rapid test. Kemudian hasilnya negatif. Kemudian setelah itu dilakukan yang namanya PCR atau swab test. Karena rapid test ini belum bisa memastikan bahwa pasien tersebut tidak terinfeksi COVID-19. Diagnosis pastinya adalah menggunakan swab test atau PCR. Sebelum hasil PCR-nya ini keluar, pasien tersebut meninggal dunia. Kemudian untuk mencegah penularan COVID-19 lebih lanjut, maka dilakukan prosedur pemakaman jenazah COVID-19. Ini dilakukan supaya tidak terjadi penularan lebih lanjut kepada petugas kesehatan, kepada orang yang memandikan jenazah, kepada keluarga-keluarga terdekat, ataupun kepada tetangga-tetangga yang datang di rumah duka. Jadi jangan buru-buru menjudge bahwa COVID-19 ini merupakan konspirasi agar dokter memperoleh keuntungan. Malah sebaliknya, dengan adanya pandemi ini, malah dokter itu sangat rugi sekali. Karena mengapa? Yang pertama, banyak dokter-dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini, akibat tertular penyakit COVID-19 ini. Kemudian banyak pula dokter-dokter yang kerja di rumah sakit rujukan COVID-19 ini tidak bisa pulang ke rumahnya untuk bertemu keluarganya karena mereka khawatir akan menularkan ke keluarganya. Kemudian yang ketiga, dokter-dokter praktik yang bekerja di klinik atau buka praktik mandiri itu bahkan terpaksa menutup praktiknya karena takut tertular infeksi COVID-19. Kemudian dia pulang ke rumah juga bisa menularkan ke keluarganya yang tersayang atau keluarga tercintanya. Yang kedua yang ingin saya komentari adalah COVID-19 ini adalah konspirasi, tidak ada COVID-19 karena penularannya berubah-ubah, penanganan juga berubah-ubah. Oke, yang perlu ditekankan adalah dunia medis itu adalah dunia yang tidak stagnan. Tidak seperti ilmu matematika yang pasti, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 3 sama dengan 6, seperti itu. Tetapi ilmu medis ini adalah ilmu yang selalu berubah sesuai dengan penelitian terkini, bukan atas pendapat pribadi, tanpa ada alasan yang pasti. Nah, begitu juga dengan COVID-19 ini. COVID-19 ini adalah penyakit yang baru, yang masih perlu diteliti lebih lanjut, yang masih perlu didalami lebih lanjut. Nah, tidak menutup kemungkinan ke depannya ada ilmu-ilmu baru yang akan kita ketahui dari COVID-19 ini. Jadi jelas ya bahwa COVID-19 ini bukan konspirasi, COVID-19 ini benar adanya. Opini selanjutnya saya komentari adalah tidak ada pasien yang meninggal murni karena COVID-19. Oke, memang benar bahwa penyakit komorbid atau penyakit penyerta seperti hipertensi, kencing manis itu memperberat penyakit COVID-19 atau berlaku sebaliknya, COVID-19 memperberat penyakit komorbid tersebut. Memang benar, kebanyakan seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pasien murni COVID-19 itu meninggal dunia. Teman-teman bisa buka data situs di internet itu data dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 3 Juni 2020. Itu ada datanya, COVID-19 dalam data itu sekitar 7%-an, kurang lebih 7%-an penderita COVID-19 yang murni itu dapat meninggal dunia. Opini selanjutnya yang saya komentari adalah jenazah COVID-19 tidak dapat dilihat oleh keluarga pasien karena organ di dalam tubuhnya sudah diambil untuk dijual. Oke, pendapat ini sungguh luar biasa, sungguh mencengangkan bagi saya karena tidak sedikit pun terlintas di pikiran dokter-dokter di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, atau tidak terlintas juga pemikiran-pemikiran seperti ini di pikiran oleh tenaga kesehatan lainnya untuk mengambil organ di dalam tubuh orang yang sudah meninggal kemudian untuk dijual. Tidak sama sekali seperti itu. Perlu diketahui bahwa mengapa tenaga kesehatan atau pihak rumah sakit itu melarang untuk melihat jenazah yang sudah terinfeksi COVID-19
itu murni karena mencegah penularan lebih lanjut, mencegah penularan kepada orang-orang terdekatnya, mencegah penularan kepada orang yang memandikannya, mencegah penularan kepada tetangga-tetangganya, seperti itu. Bukan karena tenaga kesehatan itu mengambil organnya untuk dijual. Oke, jelas ya? Oke, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dan teman-teman, itulah tadi beberapa opini-opini yang beredar di masyarakat mengenai COVID-19. Pesan dari saya adalah, jika kita mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya, cek terlebih dahulu apakah valid, sehingga tidak beredar informasi-informasi yang menyesatkan di masyarakat kita. Kemudian tidak lupa juga saya memberikan pesan bahwa dalam masa pandemi ini tetap cuci tangan yang rajin pakai sabun, kemudian menggunakan masker ketika berpergian, kemudian jaga jaraknya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kembali hidup normal seperti biasanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.